Suling Emas, Jilid 1 bagian 12. Lucian, jangan pandang ringan dia. Gunakan Toa Hong Kiam Hoat, ilmu pedang angin badai, seru Liu Gan dengan suara gembira, wajahnya berseri dan matanya bersinar-sinar. Begitu gebrakan pertama dan selanjutnya secara cepat berlangsung, Lucian sudah mengerti bahwa Kui Seng ini benar-benar amat lihai. Pedangnya yang menyambar-nyambar seperti hujan cepatnya itu ternyata dapat dielakkan secara aneh dan sama sekali tidak tampak tergesa-gesa, seakan-akan semua gerakannya ini masih terlampau lambat bagi Kui Seng. Oleh karena ini, begitu mendengar seruan ayahnya, ia segera mengerahkan tenaga dan berlaku hati-hati. Cepat ia memainkan ilmu pedang ajaran ayahnya, yaitu Toa Hong Kiam Hoat. Gadis ini mengerti bahwa kali ini ia tidak saja harus menjaga harga dirinya, melainkan juga menjaga muka ayahnya. Diam-diam Kui Seng kaget dan kagum melihat perubahan ilmu pedang gadis itu yang kini menderu-deru seperti angin badai mengamuk. Tidak percuma ketua bengkau mendapat julukan Pat Jiu Sin Ong, dan tidak percuma pula gadis itu menjadi putri tunggalnya karena ilmu pedang ini amat cepat, hebat, dan berbahaya sehingga tak mungkin dihadapi mengandalkan kecepatan belaka. Pemuda sakti ini maklum pula bahwa Pat Jiu Sin Ong seorang yang amat licik dan aneh. Tentu sekarang ketua bengkau itu menyuruh anaknya mengeluarkan ilmu pedang simpanan agar terpaksa ia mengeluarkan ilmunya yang sejati pula untuk mengalahkan Lucian. Kui Seng maklum pula bahwa janji untuk menurunkan ilmunya yang mengalahkan Lucian adalah janji yang amat licik dari Pat Jiu Sin Ong yang membayangkan sifat loba seorang ahli silat yang ingin sekali menguasai seluruh ilmu yang paling sakti di dunia ini. Melalui puterinya, ketua bengkau ini hendak memancing-mancing ilmu silatnya untuk menambah perbendaharaan ilmu Pat Jiu Sin Ong. Karena tidak ingin menggunakan ilmu simpanannya untuk mengalahkan Lucian agar ia tidak usah menurunkan ilmu itu pada gadis ini, kembali Kui Seng mengandalkan ginkang, ilmu meringankan tubuh, yang lebih tinggi daripada kepandaian gadis itu untuk melesat ke sana kemari, menyelinap di antara sambaran pedang Lucian yang seperti badai mengamuk itu. Akan tetapi belum 15 jurus Lucian memainkan ilmu pedang Toa Hong Kian, ayahnya sudah berseru lagi. Lucian, pergunakan Pat Mo Kiam Hoat. Ilmu pedang Pat Mo Kiam, pedang 8 iblis, ini sengaja diciptakan oleh Pat Jiu Sin Ong untuk mengimbangi ilmu pedang Pat Sian Kiam, pedang 8 dewa, yang pernah ia hadapi dahulu. Hebatnya bukan kepalang, Lucian kembali menurut perintah ayahnya dan gerakan pedangnya berubah lagi. Kini pedangnya tidak mengandalkan kecepatan, melainkan lebih mendasarkan serangan pada penggunaan tenaga sinkang, tenaga sakti. Setiap tusukan atau bacokan mengandung tenaga mukjizat sehingga anginnya saja sudah cukup untuk merobohkan lawan yang kurang kuat. Kembali Kui Seng kaget dan kagum. Seperti juga sifat Pat Sian Kiam yang ia kenal, ilmu pedang ini rapi sekali, seakan-akan dimainkan oleh 8 orang, namun Pat Mo Kiam mengandung sifat yang lebih ganas dan keji. Mendadak ia mendapatkan pikiran yang baik sekali. Biarpun Pat Mo Kiam diciptakan untuk menghadapi Pat Sian Kiam, namun ilmu silat hanya sekadar teori atau peraturan gerakan belaka, yang terpenting adalah orangnya. Karena tingkatnya lebih tinggi daripada tingkat Lucian, maka ia merasa sanggup mengalahkan Pat Mo Kiam yang dimainkan gadis ini dengan ilmu pedang Pat Sian Kiam. Ia berseru keras dan tahu-tahu tangannya sudah mencabut keluar sebuah kipas yang disembunyikan di dalam bajunya. Cepat ia memainkan ilmu pedang Pat Sian Kiam. Kipasnya mengeluarkan angin yang kuat sekali sehingga gulungan sinar pedang putih terdesak dan tiba-tiba Lucian berseru keras karena siku kanannya terkena totokan gagang kipas. Seketika tangannya kejang dan hampir saja ia melepaskan pedang. Untungnya dengan gerakan yang cepat bukan main Kui Seng sudah memulihkan totokan lagi sehingga gadis itu dapat menyambar pedangnya yang sudah terlepas tadi. Dasar gadis yang tak dapat menerima kekalahan, begitu pedangnya terpegang lagi ia terus menyerang dengan hebat. Aih! Kui Seng berseru dan tubuhnya berkelebat. Terpaksa ia mempergunakan ilmunya yang hebat, yaitu Pat Sian Kiam Hoat yang sudah ia gabung dengan ilmu kipas Lo Hai San Hoat, ilmu kipas pengacau lautan. Kipasnya mengebut pedang lawan, dan selagi pedang itu miring letaknya, gagang kipasnya menotok dan kini seluruh tubuh Lucian menjadi kaku tak dapat digerakkan lagi. Kui Seng cepat menempel pedang lawan dengan kipasnya, merampas pedang itu di antara kipas sambil jari tangan kirinya membebaskan totokan. Lucian dapat bergerak lagi, akan tetapi pedangnya sudah terampas. Gadis itu marah bukan main, siap menerjang dengan tangan kosong berdasarkan kenekatan. Lucian, cukup, haturkan terima kasih kepada calon suami atau gurumu. Hahaha,
teriak Pat Jiu Sin-ong sambil melompat ke atas panggung. Tepuk tangan riuh menyambut kemenangan Kui Seng ini, sedangkan Lucian lari ke dalam tanpa menoleh lagi. Sambil merangkul pundak Kui Seng, Pat Jiu Sin-ong berkata lantang kepada para tamunya, "Sahabat mudaku Kui Seng telah menang mutlak atas puteriku dan dia berhak menjadi calon mantuku. Akan tetapi, karena dia pun seorang aneh, tidak kalah anehnya dengan aku sendiri, hanya dia yang dapat menentukan apakah perjodohan ini diteruskan atau tidak. Betapapun juga, ia sudah berjanji akan menurunkan ilmunya yang tadi mengalahkan puteriku kepada Liu Lucian. Suami atau guru, apa bedanya? Hahaha." Orang tua itu menggandeng tangan Kui Seng untuk diajak minum sepuasnya. Sedangkan para tamu mulai menaruh perhatian dan mempercakapkan pemuda pelajar yang tampaknya lemah lembut itu. Beberapa orang tokoh tua segera mengenal Kui Seng sebagai Kim Mo Eng dan mulai saat itu, terkenalah nama Kim Mo Eng Kui Seng. 3 hari kemudian, Kui Seng dan Lucian kelihatan menunggang 2 ekor kuda keluar dari kota raja kerajaan Nanchao. Seperti telah ia janjikan, setelah memenangkan pertandingan ia akan mengajarkan ilmu kepada Lucian dan gadis itu harus menyertai peraturannya sampai menerima pelajaran itu. Pat Jiu Sin-ong memberi 2 ekor kuda yang baik, berikut seguci arak kepada Kui Seng karena selama 3 hari di tempat itu, pemuda ini siang malam hanya makan, minum, dan mabuk-mabukan saja, menjadi seorang peminum yang luar biasa. Betapapun juga, melihat mereka naik kuda berendeng, memang keduanya merupakan pasangan yang amat setimpal. Wajah Lucian tampak berseri, karena betapapun juga, menyaksikan sikap Kui Seng, gadis ini dapat menduga bahwa sebetulnya pemuda yang tampan dan sakti ini jatuh hati kepadanya. Pandang mata pemuda itu dapat ia rasakan dan diam-diam merasa girang sekali. Memang sudah menjadi watak Lucian, makin banyak pria jatuh hati kepadanya makin giranglah hatinya, apalagi kalau kemudian ia dapat mematahkan hati orang-orang yang mencintainya itu. "Kui Koko, Kakanda Kui, kemanakah kita menuju?" tanya Lucian dengan suara halus dan manis, bahkan mesra.